Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita bertemu dalam aksi nyata disiplin positif segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika membaca kata disiplin? Sebagian orang akan menghubungkannya dengan keteraturan, ketertiban, teratur, dan hukuman. Lalu, apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri tanpa kekerasan dan ancaman di dalam praktiknya dan melibatkan komunikasi yang positif. Diane Gosson mengatakan bahwa ada 3 alasan perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mengharap imbalan, pujian atau apresiasi. Dan yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka sendiri. Untuk alasan yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka akan bertanya apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan untuk tipe yang kedua, yaitu dengan mengharap imbalan, pujian atau apresiasi, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Dan untuk tipe yang ketiga, yaitu yang memiliki alasan untuk menjadi yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Segitiga restitusi merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi segitiga restitusi merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun. Dan ada 3 langkah saja pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, ada 3 langkah, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan identitas. Yang kedua, dan ada 3 langkah pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas, langkah ini bertujuan mengubah guru, mengubah orang yang merasa gagal atau mengubah murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita bisa mengatakan kepada mereka, ibu pun pernah melakukan hal yang sama denganmu. Saat seseorang melakukan kesalahan, secara psikologis ia tentu merasa tidak nyaman. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitasnya. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi atas permasalahannya. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut hero kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Solusi atas kesalahan mereka bukanlah memberikan hukuman yang membuat mereka merasa menerima penolakan. Sementara masalah pun tidak selesai. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Pada langkah ini, kita akan melakukan sebuah langkah akhir, yaitu mengingatkan memori anak dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kondisi ideal masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Bapak dan Ibu, ini adalah dokumentasi segitiga restitusi atau segitiga restitusi yang saya pernah lakukan di sekolah kepada murid saya. Ketika itu dia melakukan sebuah pelanggaran, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya serta makan snack ketika pembelajaran. Untuk video kegiatan tersebut sudah ada di tayangan YouTube sebelumnya di channel saya ini dan juga sosial media lain yang saya miliki. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.